Halo Bun, berjumpa kembali dengan saya di channel Bidanku Official. Nah, untuk edisi hari ini sangat penting sekali ya, sangat bagus sekali edisinya hari ini, yaitu pengen saya bahas mengenai pasangan yang udah subur tapi tetap aja susah mendapatkan omongan. Nah, anak itu adalah sebuah dambaan ya setiap kita yang mempunyai pasangan. Nah, banyak sekali yang sudah menikah tapi belum punya anak juga. Nah, namun dari sebagian pasutri juga ada yang memang sengaja yang menunda kehamilan. Tapi sayangnya juga ada yang memang tidak sengaja menunda kehamilan, sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap aja susah mendapatkan omongan. Nah, yang mau saya bahas hari ini yaitu tentang yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu penentu kehamilan yaitu adalah tingkat kesuburan. Nah, tingkat kesuburan itu sangat penting sekali ya. Kalau kita tidak subur, bagaimana bisa kita berproduksi? Bagaimana bisa kita hamil? Nah, jikalau pasutri semua sudah merasa kurang lebih 1 tahunan gitu kan sudah menikah atau malahan lebih ya dari 1 tahunan dan berhubungan seksual juga rutin, sudah sering, misalnya dalam 1 minggu 2 atau 3 kali berhubungan seksual tetapi masih aja belum hamil. Nah, saya sarankan Anda semua bisa cek tes kesuburan ke pelayanan kesehatan, karena ini bisa menentukan bagian-bagian mana dari alat-alat reproduksi yang bermasalah atau alat kesehatan lain yang masalah. Nah, jika pasutri semua sudah merasa melakukan tes kesehatan tetapi nyatanya kesuburan Anda tidak ada bermasalah. Nah, kali ini saya pengen ngebahas itu. Nah, di sini apa aja nih penyebabnya selain kita sudah subur, terus masih aja tetap tidak bisa hamil cepat atau masih aja terganggu. Nah, yang pertama yaitu kenapa saya sama suami saya sudah subur, udah pernah cek, tapi masih aja tetap terganggu, tetap belum bisa hamil. Nah, yang pertama penyebab sulit hamil yaitu kondisi berat badan. Nah, berat badan ini sangat penting sekali ya pasutri, semua baik itu wanita atau pria, khususnya wanita lah, berat badan atau kekurangan berat badan, karena berat badan ini bisa berpengaruh, kesehatan kita bisa berpengaruh selama kita menjalani program kehamilan. Jadi kesehatan kita bisa berpengaruh terhadap yaitu baik itu kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan. Nah, yang kedua yaitu masalah penyakit pada organ reproduksi. Nah, penyakit apa aja ini Bun? Penyakitnya yaitu misalnya endometriosis. Nah, endometriosis itu bisa yaitu sering di dalam rahim kita itu tumbuh lagi seperti selaput, dan selaput itunya tumbuh seperti di luar rahim dan tuba falopi. Misalnya dia tumbuh di tuba falopi, ini khususnya endometriosis ya. Karena ini kalau dia jaringan rahim kita tadi yang tidak normalnya, harusnya dia tuh tidak tumbuh di luar rahim, harusnya dia tumbuh di dalam rongga rahim, tetapi ternyata dia adanya di tuba falopi. Nah, ini bisa menyebabkan sperma susah untuk masuk ke dalam rahim, karena di tuba falopi ini ada jaringan endometrium yang ada tadi ternyata tumbuh di luar rahim. Nah, itu bisa jadi penyebab salah satunya ya. Pasangan subur yang sudah periksa ke dokter tapi masih bisa, ini bagian dari penyebab sulit hamil. Nah, yang kedua yaitu sindrom ovarium polikistik. Biasanya ini disebut dengan PCOS. Sindrom ovarium polikistik ini biasanya ditandai dengan ketidakseimbangan hormon progesteron dan estrogen. Nah, penyakit ini juga bisa mempengaruhi ya tingkat kesuburan seorang wanita. Nah, yaitu selain itu bisa juga tumor jinak yang tumbuh di dalam rongga rahim. Nah, kondisi ini juga dapat menghambat ya proses pembuahan.
Setelah itu chlamydia, yaitu penyakit menular seksual. Nah, ini adalah bagian-bagian penyakit pada organ reproduksi ya, yang bisa mempengaruhi tingkat kesuburan seorang wanita. Nah, yang ketiga yaitu frekuensi berhubungan seksual. Nah, frekuensi berhubungan seksual ini juga sangat penting ya, Bun, semua di rumah. Karena semakin jarang Anda dan pasangan berhubungan seksual ya, semakin susah juga untuk mencapai tingkat kehamilan. Nah, semakin sering pasutri semua melakukan hubungan seksual, ini semakin bagus ya. Tingkat kemungkinan kehamilannya juga mungkin semakin bisa terjadi. Nah, salah satunya ini juga bisa meningkatkan imun wanita agar dia bisa menjalani kehamilan lebih siap. Semakin sering berhubungan yaitu semakin bagus. Nah, yang selanjutnya yaitu riwayat menunda kehamilan. Nah, riwayat menunda kehamilan ini banyak macam ya. Misalnya sebelum menikah, sesudah menikah langsung ber-KB, apalagi pakai KB suntik. KB suntik itu kan KB yang hormonalnya sangat tinggi ya, untuk meningkatkan atau mencegah kehamilan masa panjang. Nah, kalau pasutri semua pernah merasa sesudah menikah langsung memakai KB karena mau menunda kehamilan, ini juga bisa berpengaruh ya terhadap tingkat kesuburan Anda semua. Nggak hanya KB suntik, yang jelas itu KB yang mengandung hormonal ya, pil, KB suntik, dan KB yang lainnya. Nah, jika Anda menunda kehamilannya dengan seperti KB spiral atau kondom, itu sih nggak terlalu ya. Cuman yang bermasalah banget di sini nih KB suntik dan KB pil. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab salah satu susah hamil. Dan yang kelima yaitu tingkat stresnya tinggi. Nah, stres ini sangat mempengaruhi ya tingkat kesuburan. Kenapa? Karena stres ini, gara-gara stres kesehatan kita terganggu. Tidurnya kurang, makan juga bisa kurang. Boleh jadi psikis kita terganggu. Dan mungkin boleh jadi juga Anda dan pasangan kurang melakukan hubungan seksual karena tingkat stresnya tinggi. Nah, jadi stres ini sangat harus dikurangi ya Bun kalau pengen menjalani program hamil. Nah, mungkin cukup di sini dulu edisi hari ini, dan jangan lupa juga ya tonton video upload yang lalu. Nah, cukup sekian ya, sekian dan terima kasih.